Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk mata kuliah analisis dan desain sistem informasi. Pertama, mungkin kita perlu ketahui definisi dari sistem informasi, yaitu sekumpulan elemen atau komponen yang saling terkait atau saling berinteraksi atau saling berhubungan yang mengumpulkan, memanipulasi, dan menyebarkan data dan informasi serta memberikan mekanisme umpan balik untuk mencapai satu tujuan yang sama. Itu adalah definisi dari sistem informasi. Kemudian elemen yang ada pada sistem informasi itu ada people, orang, data, proses, prosedur, teknologi, dan juga tools ya. Kemudian objektifnya adalah organization objective. Lanjutnya, evolusi sistem informasi. Jadi yang kita ketahui bahwa dimulai dari yang sifatnya manual. Jadi semuanya proses penyimpanan, pengumpulan, manipulasi data itu masih manual. Kemudian berkembang dengan adanya standalone information system. Kemudian berkembang lagi dengan adanya Integrated Information System atau disebut ERP. Kemudian berkembang lagi yang sekarang sudah ada adalah Business Intelligence System. Berikut adalah perkembangan sistem informasi dari tahun ke tahun ya. Di tahun 1960 itu ada Transaction Processing System. Tahun 70 ada Management Information System, tahun 80 ada Strategic Information System, 90 udah mulai ada e-business, e-commerce, dan juga e-government. Tahun 2000 ada Enterprise Resource Planning, dan juga di tahun 2006 itu ada Business Intelligence. Yang pertama, Transaction Processing System. Sistem informasi yang berperan sebagai operational control, yaitu untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang rutin yang dilakukan oleh suatu organisasi. Contohnya, misalkan di proses penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan atau inventory. Di mana transaction processing system itu mengumpulkan data secara kontinu. Biasanya sifatnya adalah real time dan sebagai data input untuk database perusahaan. Selanjutnya, Management Information System, yaitu sistem informasi yang berperan dalam manajemen kontrol. MIS dapat menyediakan laporan dan juga rekap informasi untuk pihak manajemen. Contoh ada sistem informasi akuntansi, sistem informasi akademik, dan juga sistem informasi pemasaran. Contoh yang sistem informasi akademik ya, kita mungkin langsung orientasinya pada simtiknya kita ya, yaitu menyediakan informasi tentang proses pendidikan yang sedang berjalan di suatu akademi atau sekolah atau perguruan. Contoh misalkan simtik kita, itu kan dia merekap ya, maksudnya data itu disimpan mulai dari kita melakukan pemrograman, kemudian setelah pemrograman nanti prodi membuat jadwal setelah jadwal nanti dipetakan dosen pengampu, kemudian kalau udah mulai perkuliahan nanti ada absensi, ada pengisian jurnal perkuliahan, di akhir semester nanti ada nilai gitu ya. Begitu seterusnya looping tiap semester kayak gitu. Jadi di situ sudah mulai ada rekap informasi untuk pihak manajemen atau pelaporan tadi ya. Selanjutnya, Strategic Information System. Itu sistem informasi yang berperan sebagai strategic planning dan biasa disebut dengan decision support system. Jadi, sistem itu bisa membantu manajerial untuk menentukan keputusan. Contoh misalkan di dunia perbankan, untuk menentukan nasabah itu layak dikasih pinjaman atau enggak, misalnya kayak gitu ya. Itu bisa dibantu dengan DSS ini atau sistem penunjang keputusan. Ini dilihat dari bagian tadi ya,
Ada IS, ada ERP, ada juga business intelligence. Kemudian, bagaimana cara membangun sistem informasi berbasis komputer? Kita tahu istilah yang namanya System Development Life Cycle. Jadi untuk mempermudah kita membangun sistem informasi berbasis komputer, maka kita harus mengetahui langkah-langkah untuk mengubah ide ya, yang tadinya ide, kemudian bagaimana dirubah menjadi suatu sistem. Proses untuk memahami bagaimana sistem informasi dapat mendukung kebutuhan bisnis dengan melakukan perancangan sistem, membangun sistem, dan menyampaikannya ke pengguna. Nah, ini kenapa pentingnya adanya SDLC gitu. Kenapa kita harus tahu adanya SDLC gitu. Jadi, di tahun-tahun sebelumnya itu sudah ada pengembangan sistem, namun tidak selesai seperti itu. Kalau kita amati, alasannya di sini ada over budget, over time, yang kayak gitu ya. Ya, jadi ketika membangun sistem itu ada kendala juga. Antaranya proyek terhenti di tengah jalan, kemudian biaya yang melebihi budget, waktu yang melebihi jadwal. Ada juga fungsionalitas sistem yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Itu bisa menjadi kendala ketika kita membangun sistem. Kemudian kenapa gitu? Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Itu bisa jadi karena banyaknya sistem yang gagal disebabkan karena analis mencoba untuk membangun sistem yang sangat luar biasa ya, namun tanpa mengetahui bagaimana sistem tersebut sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi bangun-bangun aja tapi nggak diperhatikan, itu nanti bakal menyelesaikan permasalahan organisasi apa enggak, kayak gitu. Jadi perlu dipahami bahwa tujuan utama dari pembuatan sistem informasi adalah menciptakan nilai dari organisasi, sehingga analis harus benar-benar memahami apa yang dibutuhkan gitu. Jadi kita membangun sistem itu sesuai dengan kebutuhan, jangan sesuai dengan idealisnya si analis gitu. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan. Karena tujuan tadi adalah untuk memberikan keuntungan ya bagi organisasi. Kalau misalkan sistem yang dibangun tidak memberikan nilai apapun, ya bagaimana itu bisa memberikan keuntungan gitu kan pada organisasi. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh analis? Yang pertama, dia harus menganalisis situasi bisnis yang ada seperti apa, kemudian mengidentifikasi peluang untuk perbaikan. Terus selanjutnya, merancang sistem informasi untuk mengimplementasikan ide-ide perbaikannya itu tadi. Contoh misalkan kemarin di pertemuan sebelumnya, misalkan perpustakaan yang cara peminjamannya masih manual, menulis di buku. Nah, itu kan kita analisis tuh proses bisnisnya seperti itu. Jadi pengunjung harus datang ke perpus, kemudian nanti datang ke admin nulis nulis apa yang dipinjam dan sebagainya misalkan. Nah, dari situ peluang perbaikannya apa, kita identifikasi kira-kira kalau seperti itu bakal ada permasalahannya apa nantinya. Misalkan buku catatan peminjamannya bisa jadi hilang, atau mungkin kalau udah kebanyakan buku mungkin nanti bakal butuh rak berapa banyak, seperti itu. Terus dari permasalahan-permasalahan tadi kita solusinya apa, kayak gitu. Jadi sebelum kita membangun sistem informasi, kita analisis dulu nih permasalahannya apa, proses bisnisnya gimana, terus ada permasalahan apa di situ, terus kita punya solusi perbaikannya apa untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Kemudian ini tahapan dalam SDLC, ada planning, analisis, desain, dan juga implementasi. Di tahap planning, kita harus bisa menjawab mengapa kita membangun sistem itu. Misalkan kita membangun sistem informasi perpustakaan. Ya kenapa harus dibangun sistem itu? Kemudian bagaimana tim proyek nanti membangun sistem tersebut? Di tahap analisis, ada siapa, apa, kapan, di mana,
sistem informasi akan dibangun. Kemudian desain, kita udah memikirkan bagaimana sistem beroperasi, bagaimana spesifikasi software, hardware, dan juga infrastruktur dari sistem. Nah, di implementasi, kita sudah bisa memastikan bahwa sistem itu sudah benar-benar dibangun sendiri atau beli, atau bagaimana sampai sistem itu diserahkan ke user. Ya, ini detail dari proses planning. Ada 2 tahapan utama, inisiasi proyek dan juga manajemen proyek. Terus di tahap analisis ada proses strategi, analisis, pengumpulan kebutuhan. Ya, di situ kita udah mulai contoh misalnya mengumpulkan data, kita bisa pakai cara wawancara, kuesioner atau cara yang lain. Dan juga sistem proposal, di mana sistem proposal ini isinya adalah strategi analisis dan juga pengumpulan data tadi. Kita tulis di sini, kemudian kita kasihkan pada sponsor proyek atau pengambil keputusan kira-kira proyek kita itu mau dilanjutkan apa enggak, kayak gitu. Kalau dilanjutkan, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu desain atau perancangan. Nah, di sini ada tahapan-tahapan mulai dari strategi perancangan. Apakah nanti sistem itu akan dibangun sendiri, di-outsourcingkan atau beli? Tapi untuk mata kuliah ini kalian nggak disarankan beli ya. Kita nanti sampai analisis dan desain gitu. Nah, terus kemudian desain arsitektur dan interface-nya bagaimana, database dan spesifikasi filenya bagaimana, sampai desain program. Jadi kita nanti sampai tahapan ini untuk di mata kuliah ini. Kemudian implementasi. Nah, ini tahapan dan hasilnya. Jadi di tiap-tiap tahapan tadi ada outputnya. Di planning itu ada project plan, di analisis itu ada sistem proposal, di desain itu menghasilkan sistem spesifikasi. Di implementasi berarti sudah ada sistem baru dan juga maintenance plan. Kemudian ini adalah teknik pengumpulan data, ada 3 macam, wawancara, observasi, dan kuesioner. Di situ sudah dijelaskan keuntungan dan kelebihan dari masing-masing cara atau masing-masing teknik pengumpulan data ini ya. Mungkin untuk pertemuan kedua cukup sekian aja. Jadi tugas di pertemuan 2 ini adalah kalian membuat studi kasus untuk nanti bisa dikerjakan atau diselesaikan oleh kelompok lain. Oke, mungkin cukup itu untuk pertemuan hari ini. Pertemuan 2, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.